Anda kembali menyaksikan Head to Head. Tadi terakhir saya bertanya ke Mas Furkon. Mas Furkon, dari PII mendukung namun dengan catatan. Catatannya apa? Dan apakah tadi setuju dengan bahwa tidak perlu sebenarnya moratorium karena scale up harus tetap dijalankan secara paralel evaluasi? Ya, begini Mbak. Memang 3 bulan yang lalu kita di PBPI sudah melakukan kajian ya. Artinya program MBG ini memang kita lihat dari sisi kebermanfaatannya. Nah artinya jangan kita lihat siswa-siswa yang ada di kota, tapi bagaimana siswa-siswa yang ada di perkampungan ataupun pedalaman. Nah artinya kita melihat bahwa program makanan bergizi gratis ini sangat baik, tetapi perlu evaluasi yang total gitu. Jadi dari Pak Presiden, kemudian mengontrol langsung ke BGN, kemudian sampai ke bawah. Artinya di sini ada kesalahan di pengelolaannya, ataupun memang di dapur tidak steril dan tidak higienis. Nah makanya kita dari PBP itu bahkan 3 bulan lalu sempat Ketua Umum juga ke Cina melihat langsung yang apa namanya Mbak tuh, ompreng ya. Opreng. Itu makan bahkan diduga mengandung minyak babi. Nah ini yang menjadi masalah ketika Pak Presiden, pemerintah apabila tidak serius menangani hal ini, karena memang bicara MBG ini adalah ini menyerap anggaran negara yang sangat besar. Ya. Maka daripada itu kita juga PBPI menyarankan ini harus ada payung hukum yang jelas supaya anggaran ini nanti bisa dikontrol langsung oleh publik dan bisa juga diaudit seperti itu, Mbak. Semoga perpresnya segera ditandatangani ya, Bang Doli ya. Rencananya kapan perpres itu akan tahu Bang Doli kira-kira? Tergantung Pak Presiden. Presiden Siapa tahu ada bocoran. Namanya Mas peraturan Rio. presiden yang tangan-tangan. Nah. Kalau nanti saya bilang besok, teman-teman presiden. Mas Rio mungkin yang punya bocoran kapan nih perpres bisa Sama ditandatangani? jawabannya hanya presiden. Ini sudah diatensikan dan pasti akan perpres tersebut segera diterbitkan. Baik, kalau gitu saya mau bertanya ke Dr. Tan. Dr. Tan, Ya, silakan Caca. Dr. Tan, tadi di sini ada 2 opini yang berkembang bahwa satu sisi moratorium sementara sebenarnya harus dilakukan agar bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar kemudian kasus keracunan tidak bertambah lagi. Namun di sisi lain juga dinyatakan bahwa penerima manfaatnya sudah banyak. Sayang kalau misalkan banyak yang akan rugi jika dilakukan moratorium sementara. Tetap harus dilakukan dengan evaluasi secara paralel. Menurut Dr. Tan seperti apa? Ya, mari kita lihat dari sudut pandangnya agak sedikit luas ya. Kita sekarang sedang melihat suatu gunung es, fenomena gunung es, di mana yang kita alami sekarang, entah itu kericuhan, ada reaksi, menampung reaksi, itu hanya sekedar the tip of the iceberg. Jadi ada puncaknya. Puncaknya adalah keracunan, puncaknya adalah orang tua yang sudah mulai was-was ya. Yang itu yang kita takutkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawah air, itu ada gunung es yang sebenarnya. Yaitu apa? Mari kita lihat dari BGN-nya sendiri nih. BGN Badan Gizi Nasional itu sudah kadung punya janji. Kadung punya janji yaitu dari SPPG yang sudah ada orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, sudah punya janji dengan para supplier. Kita tahu juga bahwa di luar sana ada SPPG yang juga bagus. Itu masuk ke dalam saya punya media sosial. Nah, jadi dengan kata lain bahwa jangan sampai urusan yang kayak begini, lalu SPP yang bagus-bagus itu lalu kemudian kena imbasnya. Kita harus berpikir, jadi BGN harus betul-betul melakukan moratorium kecil-kecilan secara internal ya. Jadi artinya memang yang bagus harus tetap dibina dan tidak boleh kelolosan dengan fungsi supervisi, monitoring, dan evaluasi. Ini yang kelolosan dari BGN. BGN begitu percaya dengan SPPG lalu kemudian lolos. Nah, kita lihat dari sisi yang lain yaitu masyarakat. Anda lupa bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat banyak orang bergunjing ya. Nah, yang kita takutkan adalah tadinya yang orang tua atau penerimaan masyarakat dengan BGN ini, dengan MBG ini adalah sesuatu yang sifatnya hopeful. Kita berharap ya anak-anak senang gitu ya datang mendapatkan makanan yang nikmat barangkali ya. Nah, sekarang kata bergizi sudah berubah menjadi beracun. Mari kita lihat sudah dari sudut pandang NLP ya, jadi linguistik ya. Jadi begitu banyak orang tua yang was-was kalau anaknya dapat omprengan ya. Nah, ini bukan suatu hal yang baik untuk suatu program nasional yang mempunyai prioritas ya. Jadi saya ingin banget Pak Prabowo juga bisa memikirkan hal seperti ini bahwa program prioritas nasional tidak boleh
lalu kemudian mendapatkan distrust ya atau rasa percaya rakyat yang semakin menurun. Barangkali itu jawaban saya. Dan satu hal lagi yang lebih penting lagi adalah sangat tidak bijak kalau seandainya makanan-makanan lokal kita yang berasal dari makanan segar lalu diubah menjadi produk ultra proses. Ini yang sekarang lagi ngetren nih, produk ultra proses. Mengandaikan bahwa produk ultra proses itu jauh lebih aman karena tidak perishable, jadi lebih awet dan sebagainya. Padahal Anda sedang membuat anak-anak Anda menjadi kecanduan ya. Nah ini jangan sampai nanti kita diketawain lagi sama WHO, sama UNICEF gitu ya, sama negara maju. Kembali pada Anda, Caca. Itu artinya moratorium dilakukan namun tidak dalam skala besar, Dr. Tan. Menurut saya demikian. Jadi kita harus sedikit prihatin juga dengan SPPG yang selama ini berjalan dengan baik. Dengan catatan lagi bahwa libatkanlah lintas sektoral, ya, lintas institusi. Jadi kita punya Pemda yang di bawahnya ada Dinas Kesehatan, di bawahnya juga ada BKKBN dengan segala macam kader-kadernya mereka. Lalu kemudian ada lagi Kementerian Desa yang juga punya banyak kader. Jadi manfaatkanlah sumber daya ini. Jadi jangan sampai nih kita yang udah terbiasa kan memberikan PMT, pemberian makanan tambahan ya bagi anak-anak yang bergizi kurang dan sebagainya pada ibu-ibu hamil yang KEK, lalu kemudian ini diambil alih semuanya oleh MBG. Bahkan banyak sekali ketakutan di akar rumput yang mengatakan bahwa sekolah kami sebetulnya udah punya kayak di Muhammadiyah di Solo ya, barangkali Anda sempat nonton. Nah ada beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah mulai ketakutan, katanya sebetulnya dapurnya mau dihentikan lalu kemudian mau diambil alih oleh SPPG. Buat saya ini sama sekali tidak masuk di akal. Dr. Tan, baik. Dr. Tan, berbicara mengenai supervisi, ini kan SPPG jumlahnya ada ribuan, bahkan targetnya 31.000 di akhir tahun 2025 ini. Realistis tidak hanya BGN yang kemudian melakukan supervisi, bagaimana juga menjamin standar higienitasnya? Nah itulah yang saya bilang dari awal juga teman-teman tadi sempat bicara bahwa program ini adalah program baru yang serba terburu-buru. Ya, mestinya harusnya dibuat menjadi suatu pilot project dulu, menjadi suatu praktek baik. Di mana nanti kalau ada SPPG lain yang bermunculan, lalu akan bisa mengacu kepada SPPG yang sudah dijadikan teladan, dijadikan panutan, dijadikan acuan. Nah, yang menjadi problem pada sekarang sudah melebar menjadi beberapa ribu. Lalu kemudian siapa yang mau melakukan supervisi? Ini menarik. Nah, supervisi sebetulnya bisa dilakukan juga pada saat ini apabila Anda mau melakukan kerjasama lintas sektoral. Kita punya puskesmas, kita punya dinas kesehatan. Jadi bukan BPOM sebetulnya. Nah, di puskesmas itu ada yang disebut dengan upaya kesehatan lingkungan. Nah, program-program dari kesehatan lingkungan itu mereka sudah terbiasa mensupervisi kantin, restoran, hotel. Nah, tinggal ditambahin aja nih supervisi SPPG yang ada di wilayah kerja Anda. Gitu loh. Jadi sekali lagi ini adalah suatu kerja rame-rame, kerja masyarakat bersama. Jadi tolonglah buka diri BGN, jadi jangan sampai menjadi suatu super. Dr. Tan, kalau SLHS seperti apa? Karena saat ini Ya, ini sama saja seperti apakah Anda punya SIM lalu kemudian Anda merasa bahwa diri Anda sudah pintar mengendarai kendaraan. Jadi surat sertifikat it's just certificate gitu, it's just a certificate. Tetapi bagaimana orang yang sudah merasa mengantongi sertifikat lalu secara istiqomah, secara persisten dan konsisten melakukan SOP yang sudah semestinya layak dilakukan. Kembali pada Anda. Baik, Bang Nailul, anggaran sudah digelontorkan namun kondisinya seperti ini, tadi supervisi juga dinyatakan dilihat sepertinya tidak dilakukan dengan baik, tapi anggaran sudah banyak keluar. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat penyerapannya memang dari 71T ya, anggaran tahun 2025 baru terserap 13T per Agustus. Nah memang dari sisi penyerapan anggaran itu kurang. Nah ini yang jadi masalah adalah ketika penyerapan anggaran kurang, kemudian masih banyak masalah, tahun depan BGN minta 335T tanpa ada evaluasi. Nah kita masih menunggu nih evaluasinya seperti apa. Nggak ada sampai sekarang di publik itu ada evaluasi menyeluruh dokumen ya, dokumen evaluasi yang memang bisa dibaca oleh publik. Itu yang sangat kita sayangkan. Bahwa anggaran yang besar ini tidak ada dokumen evaluasinya. Meskipun kalau jadi mungkin bilang ini baru 9 bulan. Baru 8 bulan, memang ada evaluasinya. Harusnya ada. Evaluasi itu bukan hanya dari sisi anggaran, tapi dari sisi pelaksanaan seperti apa. Apakah memang ada kasus, kemudian Februari pun sudah ada kasus, masalahnya. Ada masalah di situ. Nah, makanya ini yang sering saya bilang, ketika BGN ini meminta sampai 35T, masyarakat
itu harus diberikan terlebih dahulu mana dokumen evaluasinya. Nah ini mau ada Bu Tovi juga di sini bahwa ketika mau mengetok ini 335 ini apa dasarnya? Kok bisa tambah seperti itu? Apakah memang pantas untuk ditambah ketika penyerapannya rendah, banyak masalah? Kan ini kan harus jadi pertanyaan publik. Nah, ketika jadi pertanyaan publik, pemerintah tidak punya evaluasi, dokumen evaluasi, maaf, ya akhirnya kita menduga-duga. Langsung saja ditanggapi Bang Doli. Iya, saya kira begini, apa namanya, tadi saya katakan, karena ini program yang baik, saya kira memang perencanaan pemerintah itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu harus kita dukung. Nah, dengan kejadian seperti ini, kalau kita bicara tentang moratorium, sebenarnya kan moratorium itu sudah terjadi di tempat-tempat yang bermasalah itu. Makanya saya lebih setuju sebenarnya kita clustering aja, ya clustering. Toh tadi kita dengar dari Dr. Tan itu ternyata kan juga ada SPPBG yang punya cerita sukses gitu loh. Ya, nah cerita sukses ini kan juga harus kita explore apa yang mereka buat bisa bekerja dengan baik dan sukses gitu loh. Dan kalau lihat dari persentasenya, katakanlah tadi beragam ya. Ada yang mengatakan sekarang penerimaan fatwa itu mulai dari 22 juta, ada 27 juta, tadi saya dengar ombudsman sekitar 25 juta gitu ya. Nah saya kira memang sampai titik itu mau 20, 25, 27, ya memang ini yang harus kita evaluasi nih. Ya, kita clustering. Mana yang memang bermasalah itu kita evaluasi. Jadi ada dua pemetaan yang harus kita lakukan. Pertama adalah pemetaan mana daerah-daerah yang selama ini kita sebut bisa sukses, ini yang harus kita terusin, nggak boleh kita stop gitu ya. Kemudian mana yang bermasalah, ini yang harus kita evaluasi dan kita kita stop sementara, baru kemudian kita cari tahu apa masalahnya, kita cari solusinya. Nah yang kedua pemetaan potensi masalah. Ini kan keracunan ini sebenarnya di hilir nih, di ujung ya. Nah kira-kira nih sambil jalan ini yang 25-27 juta ini, kita bisa memetakan potensi masalahnya apa sebenarnya. Ada nggak potensi masalah lain selain keracunan? Contoh misalnya potensi-potensi masalah, satu mulai soal kebocoran anggaran. Kemudian soal objektivitas penentuan siapa vendor yang layak atau tidak misalnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui ada operator-operator yang betul-betul bagus atau yang tidak. Itu kan potensi masalah yang nanti mungkin di hilirnya bukan hanya sekedar keracunan, ada potensi masalah apa lagi. Nah, saya kira memang pemerintah, ya terutama BGN ini, saya setuju tadi harus punya paper brief gitu ya, evaluasi tentang semua itu. Dan saya kira kalau itu bisa cepat dilakukan, mudah-mudahan isi dari Perpres itu bisa menjawab peta potensi masalah itu semua. Sehingga ke depan, kalaupun anggaran sudah disepakati sekitar 300T itu sudah mengantisipasi masalah yang kemarin kita rasakan selama 10-11 bulan ini, termasuk soal keracunan ini, dan mengantisipasi soal potensi-potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Itu yang saya kira perlu dilakukan. Pak Agus, cukupkah dengan moratorium hanya clustering, hanya beberapa untuk mengevaluasi semuanya dari hulu ke hilir? Keracunan memang hanya hilirnya, hulunya pun banyak potensi masalahnya. Ya, jadi gini, moratorium itu harus dibanding tadi. Saya dengan Bang Doli bahwa peraturannya ini kan tidak ada. Dari awal saya sudah katakan underlying dari program ini sangat rendah, hampir tidak ada. Nah nanti dari Kepres dia harus turun ke peraturan-peraturan lain. Bagaimana kerjasama dengan swasta, bagaimana kerjasama dengan TNI Polri, bagaimana kerjasama dengan Pemda, soal tadi pemilihan vendornya dan seterusnya. Itu harus ada. Sekarang itu tidak ada. Pertanyaan saya yang lain, bagaimana nanti BPK, BPKP untuk melakukan audit? Karena sekian puluh % ini ada di bawah TNI sesuai dengan keinginan Pak Presiden. Nah jadi maksud saya kan TNI tidak bisa diaudit. Ya kan? Nah ini bagaimana? Lalu ngauditnya bagaimana? Apa berapa toge yang dimakan? Kan susah. Jadi patokan itu pun belum ada. Nah jadi itu semua harus ada baru nanti kita bisa bicara soal ini mau diapakan. Nah kenapa saya usulkan moratorium? Supaya tenang semua. Ya kan? Oke, saya Dr. Tan, saya setuju bahwa dicari. Oke, yang sudah dicari kan ada standar dan belum semuanya ada. Yang sudah oke, kita lepas. Tapi yang belum, sudah kita stop dulu terus kita bereskan semua. Karena ini persoalannya adalah urusan nyawa manusia dan anak-anak lagi. Saya sangat khawatir terus terang. Berbicara masalah vendor, dari tadi sudah disinggung oleh Bang Doli,
semuanya sudah menyinggung. Mas Rio, berbicara mengenai vendor, kemarin juga di DPR sempat dikatakan bahwa ada politik, ada unsur politik pemilihan vendor ini. Kemudian ada politisi yang meminta jatah vendor. Kemarin juga Pak Prabowo juga menyatakan dengan tegas sebenarnya jangan sampai dipolitisasi. Memang ada, Mas Rio? Jadi begini Mbak Caca, perlu kita pahami bahwa proses pendaftaran dari sebuah dapur SPPG dimulai dari syarat administrasinya sampai akhirnya persyaratan tersebut disetujui, dapur tersebut dibangun dan akhirnya diizinkan untuk beroperasi, semuanya dilakukan secara transparan, secara online. Jadi artinya ini adalah semua pihak yang memang ingin membangun dapur itu terbuka lebar asalkan memenuhi syarat-syarat yang memang sudah ditentukan. Baik itu syarat-syarat administrasi maupun persyaratan tempat maupun fasilitas dan juga tenaga kerja dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk, jadi izinkan saya sedikit mengklarifikasi apa yang disebut oleh Pak Agus. Tidak betul bahwa program MBG ini tidak memiliki checks and balances. Itu adalah sebuah kekeliruan, mohon maaf. Karena saat ini sebagai contoh, di DPR RI melalui Komisi 9 terutama, Komisi 9 itu dalam setiap raker-raker yang semua rakernya berjalan secara terbuka itu bisa dilihat oleh publik. Bahkan kader-kader daripada Partai Gerindra itu seringkali berada di garda terdepan untuk melakukan kritik-kritik konstruktif kepada BGN agar bagaimana caranya tata kelola ini dapat diperbaiki. Sehingga checks and balances itu terjadi, sedang dilakukan dan akan terus dilakukan di DPR dan terutama adalah untuk dilakukan oleh fraksi Partai Gerindra. Kenapa? Karena tujuan utama daripada Partai Gerindra ini adalah mendukung kesuksesan daripada implementasi atau eksekusi daripada program ini agar filosofinya, sasaran yang memang dituju dari awal itu dapat tercapai. Itu yang pertama. Kedua, saya juga ingin mengklarifikasi apa yang tadi Pak Agus sebutkan bahwa sudah ada korban jiwa akibat program BGN. Pertama, kita harus menyadari, Mbak Caca, seluruh nyawa terutama untuk anak-anak Indonesia itu harus dijaga. Dan merupakan sebuah kehilangan ketika kita kehilangan salah satu anak Indonesia. Tapi sudah ada keterangan dari Dinkes, Kepala Dinkes Dinas Kesehatan daripada Bandung Barat bahwa anak yang meninggal tersebut itu bukanlah karena program makan bergizi gratis. Jadi ini adalah sebuah framing yang perlu kita hindari, kita perlu objektif dalam menilai. Apakah ada kekurangan? Ya, banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Tetapi kita jangan lupa menilai bahwa manfaat besar ini juga perlu dicapai. Salah satu poin daripada Mas Nailul, katakanlah, kenapa penyerapan anggaran itu rendah? Justru ini juga merupakan bagian daripada checks and balances, di mana proses penyerapan anggaran ini tidak dilakukan secara terburu-buru. BGN juga telah beberapa kali menyampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan jumlah penambahan dapur itu tidak eksponensial di bulan-bulan awal adalah karena sedang dalam proses pelatihan untuk kepala-kepala dapur. Nah ini memang merupakan salah satu bentuk filter untuk memitigasi, balik lagi, agar memake sure bahwa kepala dapurnya, ahli gizinya semua adalah kompeten, ya sesuai dengan tupoksi yang harus dijalanin. Tetapi betul pada saat ini diimplementasi dan terjadi kekurangan, kita tetap harus melakukan evaluasi-evaluasi melalui yang tadi sudah diarahkan langsung oleh Bapak Presiden, 4 program tersebut juga diikuti dengan penerbitan SLHS ke depannya. Nah kami optimis insya Allah dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kedepannya program MBG ini dapat terus berkembang dan harapan kami ini akan menjadi bukan meminimalisir tapi membuat case-nya menjadi zero. Mas Nailul, transparansi katanya tadi sudah dilakukan untuk pemilihan vendor, check and balances juga. Temuan Celia seperti apa? Ya, kalau kita lihat beberapa untuk yang vendor SPPG ya di daerah itu terafiliasi dengan partai politik. Itu temuan. Partai politik apa? Partai politik pendukung pemerintah lah. Oke. Ya, gitu. Ya kita nggak usah sebut partai politiknya Mbak ya. Tapi ada indikasi ke sana. Nah, yang kita lihat adalah ketika vendor ini sudah tidak transparan. Kemudian tadi kalau misalkan dimiliki oleh salah satu kader partai politik, ini juga check and balances seperti apa? Sedangkan check and balances kan ada dari sisi parlemen. Sisi parlemennya ada sahabatnya yang jadi SPPG, gimana? Pemilihan vendornya apakah transparan tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Rio? Kan nggak ada. Tidak ada melalui online? Paling tidak saya tidak tahu yang tiap hari saya ikuti. Iya. Itu bagaimana nggak ada. Dan peraturannya itu yang penting, kan tadi masih mengandalkan perpres. Turunannya itu yang lebih penting. Iya. Karena kalau turunan itu tidak ada, underlying-nya berat. Jadi kayak sekarang, lempar-lempar begini. Ya saling klaim dan sebagainya, sudah. Itu sudah saya ingatkan di Januari. Jadi tidak ada, silahkan lanjutkan. Ya, tidak ada di situ. Kemudian juga tadi menyinggung soal check and balances dan sebagainya. Ketika sudah ada check and balances, tentu bisa tereduksi masalah. Tapi masalahnya semakin besar. Check and balances seperti apa?
apakah memang check and balancesnya sekedar ngopi-ngopi di DPR kemudian tidak diimplementasikan, itu kan jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan publik, apakah memang benar gitu, benar ada check and balances apa enggak di DPR gitu kan. Meskipun di rapat-rapat terdengar kritik dan sebagainya, tapi ketika itu zero implementasinya, kritik itu, maka ya tidak ada perubahan. Sama seperti hari ini, bahwa korbannya semakin banyak. Dan tadi kalau kita lihat memang ya kalau misalkan clustering atau SPBG ini dia yang baik dilanjutkan. Nah, saya merasa bahwa seharusnya ini total moratorium. Karena apa? Karena ketika SPBG ini ada banyak misalkan di A, terus kemudian akan menyebar kemana isunya? Saya nggak akan percaya lagi SPBG ini. Itu sudah kejadian bahwa sekolah menolak untuk MBG, bahwa wali murid pun sudah menolak untuk MBG ketika memang tidak ada kepercayaan lagi. Maka butuh moratorium untuk melakukan perbaikan tata kelola dan juga menumbuhkan kepercayaan. Nah, inilah yang saya sebutkan dan saya masih yakin bahwa ini harusnya bisa di moratorium secara total. Secara total ya. Meskipun tadi ada SPBG yang baik, ya harus legowo juga karena tadi belum ada tata kelola yang baik seluruhnya, belum ada payung hukum yang kuat, sehingga nanti ya kita nggak bakal tahu ke depan seperti apa. Moratorium total gitu namun kan. dengan tenggat waktu yang jelas dan tegas. Ya pasti itu. Ya. Kan kalau tidak molor nanti. Mas Burkon, kalau temuan YPI gimana di lapangan? Ya, sejauh ini memang ada beberapa siswa yang memang mengeluh ya. Mengeluh terkait dengan MBG ini, menunya. Nah, kalau umpamanya gini Mbak, kita di PI itu mungkin hampir setiap tahun mengadakan training kader gitu. Bahkan setahun bisa 2 kali. Nah, bahkan di beberapa daerah itu kita menghasilkan kader ratusan atau ribuan. Nah, bayangkan panitia itu memasak banyak itu Mbak, sekali masak banyak. Nah, kita umpamanya seperti itu. Jadi ketika panitia tidak fokus dan tidak serius memasak menu untuk peserta ini, maka ini bakal kewalahan, kacau. Nah, makanya kita menginginkan MBG ini mengontrol lebih jauh ke pengelolanya dan petugasnya harus di trainer, harus diajarkan dengan baik bahwa menyiapkan menu ini dengan serius. Jadi tidak boleh main-main karena memang kesehatan siswa itu yang nomor 1. Temuannya lebih banyak yang mengeluh atau yang bersyukur nih anak-anak siswa-siswa? Sejauh ini memang ini masih ada yang bersyukur, masih banyak yang bersyukur, cuman ada sekian orang yang mengeluh memang terkait dengan menu ini. Nah, makanya kalau kita lihat di PBPI sendiri memang kita bahwa menu makanan bergizi ini harus dikontrol misalnya. Ini kan kita fokusnya di gizi. Jadi bagaimana siswa ini benar-benar mendapatkan gizi supaya dia rajin ke sekolah. Jadi kalau dengan efek ada MBG ini jadi ada efek positif bahwa siswa akan rajin ke sekolah. Ya. Nah, seperti itu Mbak Caca. Baik, Mas Rio, tidak ada transparansi katanya dan tidak ada check and balances yang benar-benar terjadi. Maaf Mas Rio, saya harus potong. Kalau tadi Mas Burkon yang saya potong, kali ini Mas Rio yang saya potong. Karena saya harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Head to Head.